Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sehat ya? Yes. Haleluya. Walau bukan yang pertama saya ada di ruangan ini dan kota yang cukup menyenangkan, tapi untuk yang pertama kali boleh beribadah bersama dengan keluarga besar jemaat Tuhan di tempat ini. Senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan terima kasih hambanya Kornel. Usia sih boleh muda dari saya, tapi pengetahuan lebih tinggi dari saya. Semoga tidak lebih tinggi hati dari saya. Yes. Baik, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ketemu di jalan, panggil saja saya Mas Petrus. Jangan panggil Om kayak om-om dan repot. Karena memang cocok juga ya, Mas Petrus. Karena memang dari musim durian sampai musim rambutan. Bukan laku-laku, bukan laku-laku. Jual mahal dikit lagi. Abang Tuhan gitu. Dan itulah saudaraku, saya ingin berbagi firman Tuhan hari ini. Kita obrolin firman Tuhan. Saya mohon maaf atas judul firman Tuhan saya. Tadi saya kasih flash disk sama Rato. Dia tanya atau biasanya gitu. Apa? Aku kan kasih judul sendiri. Dia kayak melengos gitu. Kayak nggak percaya, kayak nikmat banget sih sendiri loh. Gitu. Bukan. Jadi saya tidak sedang ingin membela kesendirianku. Gitu. Karena tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik manusia seorang diri. Tapi pada faktanya, kita harus kadang-kadang sendiri. Maka saya mengambil sebuah catatan kita, tetap kuat walau sendiri. Nggak asik. Kamu sendiri atau berdua? Tetap kuat walau sendiri. Tapi intinya saya ingin berbagi bahwa kita selalu kuat bicara tentang tanggung jawab dari kekristenan kita. Saya sebenarnya sengaja memilih backgroundnya itu ada matahari. Iya, matahari itu sendirian. Siapa berani dekat-dekat sama matahari? Iya, tapi dia nggak pernah malu sendiri. Tapi ya itu pembelaan bagi mereka yang sendiri gitu loh. Dia sendirian tapi ya percaya. Bahkan kita seringkan nyanyikan seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Kan kita keren banget kalau sendiri tapi kualitasnya kita seperti matahari. Dalam bahasa lama-lama di situ nanti ngomong ngapain sih itu. Baik, kita mulai dari bacaan kita kitab Yudas karena memang cuma satu pasal. Kita baca ayat yang ke-20 ya. Oke. Baik, mari saudara kita baca ayat ini, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu.
boros. Cukup sih. Berangkat dari sebenarnya di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 tentang bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Maka saya coba mengangkat sebuah perenungan, ya tetap kuat, walaupun mungkin nggak ada orang di sekitar kita. Ya, saya tidak sedang mengingkari apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa ada komunitas-komunitas. Ya. Saya tidak sedang mengingkari tentang Tuhan mengajar 2 atau 3 orang berdoa, Tuhan hadir. Ya. Tapi faktanya kadang-kadang kita begitu. Faktanya saya ingin membawa kita kepada sebuah tanggung jawab kekristenan yang betul-betul bolehlah kalau kita pakai bahasa Alkitab, kita betul-betul dewasa. Ya, betul-betul dewasa, tidak bergantung kepada orang lain. Tapi spirit yang ingin saya bagikan tadi, setiap kita bertanggung jawab atas diriku sendiri. Ya, karena memang tadi saya katakan, kita itu harus sendiri. Maka saya membawa kepada keadaan yang sedang sendiri begitu. Jadi keadaan yang kadang-kadang satu fakta, satu keadaan yang nggak menyenangkan. Sehingga saya catat di sini, jadi Kristen itu jangan baperan gitu ya. Coba naik Mas. Jangan menjadi Kristen yang kagetan, baperan, mutungan. Iya. Jangan baperan lah. Jadi apa ya? Saya menerjemahkan dengan perbendaharaan kata yang mungkin saudara bisa menerjemahkan sendiri. Jangan baperan jadi Kristen. Apalagi kecewa, mundur, marah, ngambek, jengkel, mangkel, kesel, dongkol, dan sebagainya lah. Fakta hidup itu seperti ini, saudara. Maka jangan kagetan jadi orang. Katanya gembala. Kan kalau aku lagi sakit, doain dong. Gitu ya. Kan katanya gembala. Kalau aku datang kepadamu, masih mendingan keluarga jemaat Tuhan di tempat ini komplit. Ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala. Teman-teman di sini harus betul-betul bersuka cita. Lah jemaatku, kalau gembalanya nggak ada, gimana Bu Gembala? Aku mau ngomongin soal rumah tangga, pendeta aku mau teori itu, gitu kan? Mau curhat soal ini, soal itu, soal anak, gimana lagi, gitu kan? Bersyukurlah. Saya mencoba, bukan sedang membela diri, mencoba mengkondisikan jemaatku di rumah, di gereja itu betul-betul. Ya kalau gembalamu nggak hadir, jangan baperan. Cobalah, ambil majelismu untuk suruh doain. Ambil suamimu untuk doain. Jangan mutungannya. Udah tahu, pokoknya kalau saya pakai kalimat ini, kalau kalian siap terima aku jadi gembala ya, yang ini. Sembari berdoalah supaya ya itulah. Tapi kalau kan tahu kalau sudah tambah gembala, tambah anak-anak, meja pastori nggak hanya satu cangkir kopi. Realita hidup, bro. Next lagi bro. Next aja. Saya membawa sebuah kenyataan begitu. Banyak yang bicara cinta, tapi cuma ngomong kok. Fakta. Doa bersama, ini orang mangkat. Iya enggak? Loh kita tahu ceritanya, ada imam, ada orang Lewi lewat. Yang dipakai Alkitab. Kalau itu jenazah, kami menjadi najis, katakan begitulah. Sehingga mereka tidak mau deket-deket itu. Banyak orang memperkosa ayat Alkitab hanya untuk membenarkan dirinya. Saya lebih tepat bukan nyinyir sih. Banyak orang ngomongin cinta, ngomongin kasih, tapi untuk nolong, no.
kita susah-susah sendirian gitu loh. Kalau di gereja sih wow banget, tepuk tangannya bareng, semuanya menyenangkan. Tapi ketika kita berada di lapangan, berada di tempat kerja, dimanapun kita berada, kadang-kadang, maaf gak semuanya, ada kita dapati seandainya berada pada situasi seperti ini. Tadi saya katakan di atas, jangan baper. Banyak orang yang bicara tentang cinta, tapi nggak ngakuin cinta. Saya nggak mau bicara siapa mereka. Coba next bill. Physical. Banyak orang yang mengalami seperti Daud ketika dia ada di Siklak, sama-sama susah, sama-sama istrinya dirampok, semuanya sedihnya bareng. Tapi Alkitab mencatat mereka mau lemparin Daud dengan lu lagi susah, sama-sama susah. Gak bisa nolong. Mereka satu tim dalam, anggaplah kalau sekarang, satu tim pelayanan gitu kan. Tim perang dan sebagainya, saudara terjemahkan sendiri. Sama-sama satu tim untuk mencari kebaikan. Ketemu susahnya gitu loh. Ngeri banget bukan? Nah, ada orang yang menghakimi kan? Ketika Daud mengalami situasi yang sulit seperti ini, banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang mencibir, menghakimi, katanya begitu. Saya pakai kalimatnya agak bebas, nggak ada Tuhan. Ini karena dosa Daud ini. Nggak ada Tuhan, nggak ada pertolongan Tuhan. Seharusnya ketika orang mengalami seperti itu, ya, ada orang yang datang, jatuh, mengangkat, sedih, menghibur, dan sebagainya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Seandainya pun saat kita jatuh ada yang mengangkat, saat kita kurang ada yang menambahkan, itu memang Alkitabiah banget dan haleluya kalau hal itu terjadi, dan itu yang memang diharapkan oleh Alkitab, dan itu yang kita harapkan, amin ya. Yes. Tapi kalau keadaannya seperti ini, ya, datang kepada gembala, kamu belum berpuluh ada dosa, ada kayak gitu, enggak ya om gembala ya enggak, oh pendeta. Aku ini susah. Perpuluhan orang bro. Tuhan tolong. Sokor dimodalin gitu kan. Dihakimi. Ini fakta. Maksudnya kalau fakta yang pernah ada. Dan bisa jadi besok ada lagi. Yesus juga ngalamin. Kalau lagi sendiri susah kan pengen, bro, bantuin aku dong, doain gitu ya. Yesus ngalamin. Dia panggil, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Gitu. Untung nggak ada Cornelius. Petrus. Murid-muridnya milih apa? Milih bobo gitu loh. Ya Allah Gusti. Coba pikir loh saudara, aku susah gitu ya. Aku sudah tolong kamu gitu ya. Lebih cari amannya. Nggak tahu teman-teman saudara di sini alami nggak yang seperti itu? Ya. Tolongin dong. Bentar ya, aku ada acara. Ya nggak tahu acara itu memang benar-benar ada atau diada-adain. Pasalnya hanya ingin menghindar, nggak mau nolong gitu kan. Boro-boro cuma nolongin kita gitu kan. Tidur. Ayat entahlah kalau mau pakai bahasa yang sedikit alegoris, tidurnya itu masa bodoh kah? Tidurnya itu nggak mau ngerti ya. Tapi ini fakta. Anda didapati di berbagai macam tempat pengalaman hidup. Ada orang-orang yang kemarin kita tolong, susahnya bareng. Tapi saat kita susah, dia milih tidur. Masa bodoh. Nggak 2 kali. Sama pada akhirnya kita mungkin memang harus seperti Yesus. Adalah tidurlah kau. Dan kita harus berdoa sendiri. Ya. Puasa sendiri, usaha sendiri, mulai dari nol sendirian, wes ora apa-apa gitu loh. Yusuf aja ngarepin dari saudara-saudaranya nol kodro, malah dia menjual kan? Dari bapaknya enggak, tapi dia sukses hebatnya sendiri.
Dia harus berjuang sendirian. Tapi nikmati berkat nggak sendiri loh. Ya enggak? Terus kita bilang, tadi bodong orang gue, tadi banyak orang nyibuk. Belum bikin aku nelongso gue, orang minta orang nulungin aku. Itu enggak begitu iman Kristen. Berjuangnya sih boleh sendiri, boleh sendiri, di sumur sendirian. Ya kan? Di kerjaan sendirian, dia nanti sendirian. Mau gimana coba? Tapi itu nggak boleh jadi alasan terus kita hancur, kita mundur, kita nggak bisa maju, nggak boleh. Fakta memang begitu. Jangankan Yusuf, ya kan? Kita juga kadang mungkin ngalamin gitu. Teman kantor yang dulu kita utangin gitu kan, lagi susah bro, bang belum. Wah aku kayak anakku arah sekolah, malah dia lebih serem dari kita. Apalagi yang aku mau jual, nggak mungkin kan jual diri kan? Ya sudah, aku berjuang sendiri, mulai dari nol lagi, aku bikin onde-ondela dijual gitu. Saya yakin kok, kalau kita serius kerja, tidak ada sesuatu yang mustahil kan? Tapi jika andainya pun kita dapatin hidup yang seperti ini, tahu waktu Yesus berdoa sendiri dia dapat kekuatan. Ya, next mas. Cerita apa yang menarik? Kolam Bethesda itu saya cuma pikir gini, saya cuma renungin gitu. Lah kok yo nganti 38 tahun loh. Bayangkan saudara. Alkitab mencatat dia lumpuh dan Yesus Alkitab menyatakan sampai 38 tahun. Gue sakitnya, gue dia usia itu. Tapi sampai sekian lama. Sampai sestresnya tuh dia bilang, Tuhan, nggak ada orang yang membawa aku ke bawah. Ya betul lah, lumpuh sama yang panunan jemplung ya sing. Iya kan? Yang cuma tekle-tekle sedikit nggak bisa. Cuma aku pikir gini, betapa egoisnya orang-orang di sekitar situ. Ya, memang kita mau ngomongin pertolongan, banyak orang ingin dapetin pertolongan. Kalau mau ngomongin berkat, rezeki, semua orang pengen rezeki, ya kan? Tapi saya pikir kok nganti 38 tahun ini jadi sing salah ke sopo ya. Apakah orang itu sangat sebrengsek itu kan sampai ada orang tidak tergerak menolongnya kan begitu? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Sampai ada orang nggak ngasih utang sama kita mungkin karena kita brengsek. Udah ngutang nggak mau kembaliin gitu bisa jadi kan? Tapi ada Tuhan nggak baik nggak kasih tolong. Lah kamu yang brengsek nggak nolongin. Kalau diutangin nggak mau bayar masih nyala kita kan? Nggak bisa masuk ke situ. Tapi saya katakan sampai 38 tahun itu loh, kan suwi banget itu loh. Pak dosen itu bergelombangnya itu pirang tahun bisa gitu ya? Berapa tahun sekali ya? Sudahlah kalau setahun sekali ya lumayan lah. Ngantri 8 orang sakit kan? Tapi kalau ujuk-ujuk bergelombang cebur. Oh ya dalam hati saya, ikilah wong lumpuh gitu ya pikirannya. Didahulukan, buara ditendang juruki, lalu yang penting jebur ketika batas kolam itu bergelombang. Oh, faktanya ada orang yang susah biarin aja lah, ada yang cuma nggak mau tahu dah. Mungkin orang gereja juga, orang berkata kasih. Ini fakta. Saya nggak tahu kita berada di posisi mana. Seandainya pun ini tidak ada di posisi kita, katakan haleluya. Berarti gembalamu berhasil dalam pengembalaan. Betul kan Pak Gembala ya? Iya. Tapi kalau faktanya berbeda ya ini yang kita mau merenungkan. Coba naik, bro. Saya menemukan 2 perenungan saja yang tadi saya kasih garis merah atau warna merah. Berarti bagaimana menjadi Kristen yang kuat walaupun sendiri, membangun diri di atas iman yang suci, dan yang tadi kok melihat ini. Nah ini dia. Memelihara diri dalam kasih. Mari kita mulai yang pertama. Saya mencoba next.
1 Samuel pasal 30 ayat 6 tadi kita sudah cek ceritanya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Yang warna merah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, nggak boleh baperan, nggak boleh butuh, nggak boleh mundur. Justru ya tadi saya munculkan Yusuf, ya kan? Daud. Setiap kita, Alkitab tadi kitab Yudas, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Saya coba menerjemahkan, membahasakan yang paling mudah dari ayat tadi. Setiap kita harus, saya katakan begitu, memperkuat diri kita sendiri. Ya sudahlah, orang lain tidak mau nolong ya apa-apa. Ya memang karena orang itu kan terbatas, egonya masing-masing. Sekarang aku harus bertanggung jawab atas diriku sendiri. Kalau nggak begitu, kita akan semakin hancur sendirian, saudara. Betul atau betul? Harus betul. Maka saya mencatat di sini, tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin ya. Situasi apapun hari-hari ini, kita tetap membangun hubungan yang baik. Coba nih Mas, tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibarat tadi saya katakan pokok anggur dan ranting. Saudara, kita harus temukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Temukan esensi dari kekristenan. Apalagi kan kekristenan itu hubungannya dengan Tuhan bersifat personal. Kalau lagi rombongan tuh nggak kerumunan lah, saudara. Iya atau iya? Iya. Kalau dulu zaman aku sekolah itu ada musim tawuran itu, kalau lagi rame-rame itu, gitu kan, raguman aku, gitu kan. Tapi kalau kayak sendirian itu, kayak lutung ketuluk dina, ngumpetan, gitu kan. Nanti ngumpet di sana di Agra Kardina, mubung belakang, karena nggak ada teman. Tapi kalau lagi teman sok ya Allah. Iman keroyokan itu nggak asik loh. Buktinya Saul dan teman-temannya saja ngadepi Goliat yang satu, temen keroyokan rawa, nggak wani apa-apa gitu loh. Daud kadang-kadang dia harus seorang diri, yakin keren. Kalau lagi doa bareng, nangis bareng, senang bareng, raguman. Semua orang hampir bisa. Tapi kalau lagi sendirian, yang di sana cuma nonton, di sana cuma nyinyir. Saul nyinyir sama Daud, ya kakak-kakaknya juga ngecilin Daud. Tentara yang lain cuma jadi penonton. Daud harus sendiri. Semuanya hubungannya pribadi. Yang ini harus kita dapat dengan Tuhan. Maka saya coba tetap membangun hubungan. Jangan pernah putus karena Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kita salah kalau yang lain ninggalin kita terus kita ninggalin Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah ninggalin kita loh. Sekali-kali saja kata kitab Ibrani nggak pernah. Kita aja yang baper gitu loh. Tuhan kayaknya engkau ninggalin. Enggak, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Sekali-kali saja nggak pernah. Dia tidak pernah membiarkan. Apalagi hubungan tadi saya katakan, hubungan kita dengan Tuhan itu bersifat personal. Ngalami Tuhan. Ngalami apa yang disebut dengan manunggaling kaulo Gusti. Dapat gitu. Dapat kliknya sama Tuhan. Kalau kekristenan ngerti filosofi Jawa ini manunggaling kaulo Gusti. Kita dapat gitu saudara. Kita gak ada urusan dengan orang lain. Apalagi nanti kita menghadap tata pengadilan Kristus juga nggak rombongan tuh. Kita ngadepi Tuhan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dekat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, memiliki apa yang disebut dengan keintiman, kedalaman dengan Tuhan,
Aduh, mau mati kapan pun asik deh. Hah? Hah? Mau ketemu Tuhan kapan pun asik. Kalau kita betul-betul ngerti sampai titik kedalaman dan pengenalan yang betul-betul dalam. Kalau begitu kesannya, bagaimana kita membangun iman kita di atas dasar yang benar, di atas dasar iman yang sesuci-sucinya begitu. Saya ingin membawa kepada kita, jangan baperan tadi yuk, bahwa hubungan kita lebih serius, lebih dekat dengan Tuhan. Amin? Saya berharap saudara bisa menerjemahkan kalimat ini lebih dalam. Kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini ranting, dia adalah sumber, dan kita sadar kalau kita nggak dekat dengan sumber, kita pasti mati dan sebagainya. Kalau begitu, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Yang kedua gimana? Saya katakan begini, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Apa saudaraku? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hidup. Maksudnya begini, kalau tadi kita bertanggung jawab membangun kerohanian kita, saya pikir tidak perlu saya lemparkan seperti apa. Bisa ingatkan ini supaya kita betul-betul serius dengan Tuhan, semakin dekat mengalami Tuhan. Dan setelah itu, sekalipun banyak orang ninggalin kita, ngecewain kita, dan dengan fakta-fakta kehidupan tadi, saya mengajak kepada kita, apapun kondisinya, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Saudara, ayat ini berkata cukup jujur. Apa yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat bagimu. Kalau begini, kalau kamu gak mau ditinggalin orang, ya kamu jangan tinggalin. Kalau kamu gak mau dikecewain orang, ya jangan kecewain. Tuh, bisa tangkap ya? Artinya apa? Apapun yang orang perbuat kepadaku, itu tidak akan merubah karakterku. Apapun yang orang lakukan terhadap aku, respon apapun orang itu terhadap masalahku, itu tidak akan pernah merubah kualitas aku. Aku tetap menjadi orang baik, aku tetap menolong saat menolong, aku tetap memberi saat memberi, dan aku berada pada posisi aku yang sesungguhnya. Dan si aku ini tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di sekitar. Sehingga jangan pernah berhenti jadi orang baik. Tadi kita bidaskan bahwa kita berada atau hiduplah di dalam kasih Tuhan. Nah, tentu menjadi tetap jangan berhenti menjadi orang baik di sini, tetap hidup dalam cinta. Sebagaimana kita seorang Kristen hidup dalam kasih, implementasi kasih, dan semua tentang hidup dalam kasih, itu yang saya maksudkan. Ayo kita praktekkan. Kembali saya ulangi, sekalipun teman-teman gereja kemarin dulu ninggalin kita hari ini aku gak akan ninggalin mereka. Aku tidak akan berhenti menolong mereka. Kemarin kamu gak doain aku, hari ini aku tetap doain kamu. Jangan berhenti jadi orang baik. Bahkan sekalipun hari ini kita belum jadi baik, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang baik. Nah, kalau kita ngerti prinsip ini, maka saya harapkan kita tidak akan terpengaruh. Hidup kita tidak akan terpengaruh dengan orang lain, dan kita tetap memiliki kualitas hidup yang berkenan. Kita juga. Sebab itu kukatakan adalah kuatkanlah. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua. Kuncinya jaga hati ya. Amin. Jaga hati. Kalau kita bisa jaga hati, kita akan merespon siapapun di sekitar kita dengan aman, nyaman, dan kita akan tetap bisa menjadi baik. Yang paling terakhir, Tuhan memberkati. Amin.
harap semua kita bertanggung jawab atas semua. Jadi maaf Bu Gembala, saya tidak sedang membenarkan diri saya. Tapi seandainya teman-teman di sini mengalami situasi yang sesulit itu, ingat Tuhan gak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan tolong dan saya kembalikan.